Yang pastinya nih buat kamu-kamu semua sahabat RTV, kalau sore-sore gini biasanya berburu takjil ya kan? Nah berarti pembahasan kita berkaitan dengan makanan. Iya nggak? Seru nggak tuh? Nah sore ini di mana kita akan berbincang-bincang soal masak-memasak dengan salah satu narasumber. Sesuai dengan tema yaitu dari dapur melawan corona. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa dari dapur bisa melawan corona? Karena kita nggak keluar dari rumah, nggak berburu makanan di luar, jadi kita jauh dari orang-orang. Itu sama aja kita bisa melawan corona, ya enggak? Daripada kalau misalnya teman-teman di sana keluar rumah tanpa masker, nggak mempedulikan physical distancing, itu sama aja nggak melawan corona, tapi justru mendekati corona, ya enggak? Nah, sore ini gue ini bakal ngundang narasumber yang handal banget dalam hal memasak. Bahkan dia juga punya channel YouTube, ya kan? Namanya Masak TV. Atau biasanya misalnya orang nyebutnya masak.tv. Nah, itu banyak banget referensi menu-menu yang dimiliki oleh akun YouTube ini. Dan salah satunya penggagasnya ya ini nih, narasumber kita sore hari ini. Yaitu namanya Alvin Kapau. Nah, mungkin pada nanya juga, siapa sih Alvin Kapau? Kenapa namanya Alvin Kapau? Mungkin Alvin suka nasi kapau kali ya, jadi dipanggilnya Kapau. Oke, mungkin Alvin bisa bergabung sama kita nih di Instagram Lensa Indonesia RTV. Udah gabung belum ya? Vin? Kapau aja dipanggilnya. Alvin Kapau. Mana ya? Coba. Wait. Oh, di dia. Wait. Buat RTV yang punya pertanyaan-pertanyaan mau masak apa atau menu-menu yang sehat selama pandemi corona juga bisa. Halo, sore. Halo, sore. Apa kabar? Baik, baik, Vin, Mbak. Vin. Nih Hmm, sahabat RTV pengen tahu nih. Lo hmm, nih dipanggilnya Alvin Kapau, bahkan di luar sana hmm. dipanggilnya Kapau. Sebenarnya kenapa sih sebelum kita ngebahas Yes. makanan-makanan? Jadi sebenarnya kalau kapau sendiri itu nggak ada hubungannya sama nasi kapau, sama orang Minang. Oh, salah berarti. Karena, Terus. ya, karena gue sendiri pribadi aslinya lahir di Jakarta, orang tua Hah? yang cowok Solo, yang perempuan orang Magelang. Jadi pure Oh, eh, darah Jawa lah pokoknya gitu. Jadi kapau sendiri sebenarnya gini, dulu zaman waktu masih SMA, masih muda belia gitu, gue suka banget sama bapau. Terus teman-teman gue, oke. Berarti bukan Baim Paula ya, Bapau ya. no no no, no, beda beda beda. Oke, Vin, sesuai Eh, tema di mm, sore hari ini nih, dari dapur melawan corona. Setuju nggak sih lo apa yang tadi udah gue bilang kalau misalnya kita tuh bisa melawan corona dari rumah? Artinya kita tidak keluar rumah aja kita bisa lawan corona. Ya nggak sih? Setuju nggak? benar banget, setuju banget. Jadi kenapa dari dapur kita bahan bakunya pasti, dan gue bisa bilang masakan yang paling higienis, yang paling bersih adalah makanan rumah. Megang apa? Biasanya kalau abang bakso, nggak tahu tuh abangnya habis megang apa, gitu kan? Kita udah tahu bahannya apa aja, terus cara masaknya seperti apa, prosesnya seperti apa, terus juga kebersihannya pasti kita jaga, gitu. Oke. Dan lo juga tahu dong kalau misalnya selama pandemi corona ini kita stay at home, ada juga yang kerja dari Betul. rumah WFH gitu. Mm-mm. Banyak banget Vin teman-teman gue dan termasuk gue ya yang nggak terlalu suka masak, ini jadi doyan masak. Ini yang Mm-mm. kayak tadi lo bilang ya, ini demi kesehatan kita bersama karena lebih terjamin gitu ya. Nah tapi tuh Ya, yang paling bingung tuh menu-menunya Vin. Nah kira-kira menu menurut aku pribadi ya, sebenarnya justru ada satu keberkahan di balik corona sendiri, gitu. ah Khususnya apa? Ini sebenarnya kalau gue boleh balik cerita, kenapa sih gue bikin Masak TV? Itu ah alasannya cuma satu, karena gue khawatir
Ya kan, kayaknya ngapain sih lo masak-masak, mbak aja bisa masak, buat apa masak gitu kan. Jadi dengan adanya pandemi corona, buat gue seneng banget. Sekarang banyak banget orang yang pada terjun ke dapur buat masak gitu. Betul. Dan kalau misalkan untuk menu apa, sebenarnya inilah saatnya karena kita punya banyak banget waktu, kita buat ngulik berbagai macam menu dari mulai yang susah dan nggak cuman melulu yang gampang. Terus kalau misalkan kita ngomong, kemarin kan bilang untuk menaikkan imun tubuh, kemarin yang sempat naik itu jamunya Bapak Presiden kita ya, empon-empon ya Mbak ya, gitu kan. Ah, benar. Sempat kan naik kan gitu kan, karena ada bahan, ada kurkuminnya segala macam, rimpang-rimpangan yang dimana itu sebagai untuk menaik imun tubuh. Sebenarnya masakan Indonesia sendiri dari ujungnya Indonesia sampai ujung yang satu lagi itu yang namanya kurkumin ataupun rimpangan, akar-akaran kita udah pakai banyak banget dari mulai Sumatera, you name it lah. Mau bikin gulai itu udah pakai dari masakan orang Timur. Jangan salah, orang Timur juga pakai kunyit gitu loh. Jadi sebenarnya masakan kita itu kaya dan masakan kita sebenarnya kita udah siap sebenarnya untuk istilahnya menjaga imunitas tubuh kita Oke. gitu. Selain jamu ya, itu kan tadi semuanya Iya, terkandung dalam makanan khas iya, Indonesia bisa dikatakan seperti itu. betul, Jenis betul. makanan itu apa aja? Karena kan banyak juga orang atau soto atau apa gitu yang udah mengandung itu Jadi semua. aku ngambil yang contoh paling gampang, empon-empon aja deh. Empon-empon itu kan Oke. isinya kunyit, habis itu ada temulawak, Mm-mm. terus dia ada jahenya, ya kan? Mungkin ada yang suka ditambahin pakai kayu manis, ya kan? Oke. Terus ada jeruk, ya kan? Biasanya pakai jeruk nipis gitu kan. Mm-mm. Kita bisa bikin contoh salah satu makanan Manado, bikin woku. Woku itu udah Oke. pasti ada kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, terus juga ada jeruknya, jeruk nipisnya. Jadi dan ada jahenya juga. Jadi semua bahan yang ada dalam empon-empon sebenarnya ada dalam kuah woku gitu. Terus kalau misalkan untuk teman-teman yang pengen tahu gimana cara bikin wokunya orang Manado, itu udah ada di Masak TV. Bisa aja. Tapi iya sih bener juga sih. Kayak misalnya gue gini nggak bisa, jujur nggak bisa sih. Belum berani masak kayak woku gitu. Kalau bikin empon-empon mungkin masih bisa ya. Apalagi tetangga-tetangga di rumah nih juga ibu-ibunya pada rajin banget untuk bikin empon-empon Ya, sejauh ini. Tapi ternyata itu bisa diaplikasikan lewat makanan ya. Nah selain woku betul ada lagi nggak banget. sih? Orang NTT mereka juga menggunakan kunyit sendiri dan rasanya juga segar dan nggak terlalu belenak gitu. Kalau kita kadang-kadang kan orang mungkin kalau untuk di Jakarta sendiri kayak wah makanan yang warnanya kuning udah pasti belenak deh karena kebayangannya langsung gule-gulean. Padahal kalau kita lari agak ke timur sedikit itu makanan yang warnanya kuning itu hampir rata-rata rasanya seger, seger dan Oke. pedes. Itu enak banget. Itu. Tapi kalau santan-santan gitu untuk kesehatan gimana, Vin? Nah, kalau ngomongin kesehatan, jadi Hmm. sebenarnya gini, buat kalau ditanya, Vin, menurut kamu gulai tunjang itu alias gulai kikil itu sehat apa enggak? Gue akan berani bilang gulai kikil itu sehat. Kenapa? Kenapa? Karena sebenarnya masalah sehat itu adalah seberapa banyak yang 20 gram bersama 1 sendok santannya, nggak ada masalah. Tapi kalau Oke. makan gulai tunjang 5 porsi di restoran Padang itu akan jadi masalah. Benar apa enggak? Nah, Iya jadi bener kan juga sebenarnya sih. nah, jadi sebenarnya kita ini sudah sering banget diajarin yang namanya keseimbangan pangan, ya kan? Ah, 1 porsi buah dalam artian 1 mangkok buah enggak. Kalau kita makan buahnya 1 mangkok, nasinya 1 mangkok, sayurnya 1 mangkok, terus mungkin ayamnya 1 mangkok, yang jadi malah nggak sehat. Jadi sebenarnya makan yang sehat adalah makan yang kita perlukan. Itu. oke. Tapi kalau misalnya
zaman sekarang ini kan kita mau keluar susah. Memang sih bisa Iya. belanja online, tapi kalau belanja sayur-sayuran online kan juga terbatas ya. Mungkin wilayah Jakarta doang yang bisa, wilayah Mm-mm. Bekasi belum bisa. Untuk bikin kreasi makanan yang simple gitu. Oke. Kalau aku sebenarnya gini, kalau di dapur sendiri, dapur profesional, kita punya mengenal namanya misanpla. Misanpla itu adalah Apa tuh? persiapan. Itu Oke. artinya persiapan kita untuk membuat sesuatu atau kita membuat istilahnya seperti bumbu dasar dan lain-lain dalam operasional dapur profesional, gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan aku selalu nyaranin kita bisa mempersiapkan beberapa macam bumbu. Contoh, kita sebagai orang Indonesia, kita pasti tahu yang namanya bumbu putih, bumbu Mm-mm. merah, Mm-mm. bumbu kuning, sama satu lagi yang penting, yang paling gampang adalah bikin baceman bawang. Baceman bawang. Oke, ini Nah, sambil belajar kalau juga nih bumbu berarti. kuning, kalau bumbu kuning, bumbu merah, bumbu putih kan sudah umum ya, isinya sudah Hah? hampir tahu saya rasa semuanya. Tapi kalau baceman bawang, biasanya kalau beli nasi goreng tek-tek, yang abang-abang tek-tek dok-dok itu, mereka suka ada Hah? bumbu yang disendokin. Itu bumbu Benar. baceman bawang. Itu isinya cuman bawang putih, kadang ada yang dikasih kemiri, itu di blender halus, habis Mhm. itu ada yang suka cuman dicampur minyak aja terus didiemin, ada yang dimasak dulu sampai matang. Yang pertama, Mhm. yang kedua, kita menggunakan bahan pengawet alami, yaitu minyak. Minyak Hmm. sendiri sebagai bahan pengawet alami. Jadi si bawang putih dan kemiri tinggal di blender jadi satu, dimasak sebentar, jangan sampai coklat, habis itu tinggal disimpan di wadah yang bersih, pastikan bersih, habis itu Oke. tinggal disimpan dalam kulkas. Itu 2 minggu sampai 1 bulan masih bisa tahan. Oke, tapi Itu. pertanyaan lain nih ya. Mm-mm. Gue sebagai ibu-ibu suka belanja cabe, bawang dan Ya. lain-lain. Itu 2 hari aja kayak udah pada kempot-kempot gitu. Ya nggak sih? Mm-mm. Ada triknya nggak sih untuk nyimpen kayak cabe merah, cabe rawit Mm-mm. Jawa gitu supaya nggak kempot? Udah gitu bawang putih, bawang merah juga gimana nyimpennya? Karena kan kalau bawang Mm-mm. dibelah kan katanya juga bisa menyerap virus tuh, bahaya juga. Ya. Ada Mm-mm. triknya nggak? Caranya gimana supaya menyimpan sayur-sayuran itu tetap segar? Nah, sebenarnya kalau untuk bawang putih ataupun bawang merah, yang paling bagus menyimpanannya adalah dengan cara menempel pada bidang datar. Kalau bisa dia tidak menempel pada itu. Jadi sirkulasi udaranya masih terjaga. Itu bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau misalkan untuk cabai, lebih baik disimpan di dalam kulkas saja. Itu biasanya saya suka tambahin tisu. Ada tisu terus baru taruh cabai. Ya, tisu tisu kering aja. Tisu Tisu biasa kering terus aja. taruh cabenya, taruh di dalam wadah, simpan dalam Mm-mm. kulkas. Itu daya tahannya lebih lama. Dan usahakan sebenarnya untuk dalam penyimpanan tidak disimpan di tempat yang lembab. Yang jadi masalah adalah ketika orang habis belanja ke supermarket, beli Mm-mm. cabai masih di plastik langsung masukin kulkas. Yang Benar. ada nanti cabenya busuk gitu kan. Nah, sebenarnya ada perlakuannya di situ. Itu. Oh gitu. Kan zaman sekarang juga banyak tuh tips-tips kayak gitu ada di Google lah ya bisa kita buka. Ada juga misalnya cabai Mm-mm. udah dipotek-potekin ujungnya tuh terus dikasih bawang Iya. putih di ujung-ujungnya itu benar juga. Mm-mm. Gimana, sorry? Jadi misalnya Gimana, Mas? bawang Sorry? merah nih, bawang merah panjang ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu Mm-mm. ujungnya dipotek-potekin dulu, dibersihin, dicuci bersih, taruh wadah, terus pinggir-pinggirannya dikasih bawang putih yang udah dikupas. Itu benar. Sepengalaman saya pribadi, yang Hah? paling berhasil adalah seperti itu. Yang penting sirkulasi udaranya dijaga dan tetap kering. Itu sih. Oh, oke. Nah, kalau Mm-mm. cara nyimpen bahan makanan yang lain, mengingat kita nggak bisa kemana-mana, kayak misalnya telur Mm-mm. gitu, kalau disimpan di tempat biasa di kantong plastik ya, itu biasanya juga cepat. Nah, kalau saya yang penting adalah ketika membeli telur, biasanya aku simpan dalam kulkas sih. Dalam kulkas dia akan lebih tahan lama. Gitu. Hmm, Dan kalau misalkan untuk mengidentifikasi gimana telur yang baik, yang masih layak konsumsi atau yang sudah jelek, cara paling gampang tinggal ambil baskom, isi air, ah, telurnya dimasukin. Kalau telurnya tenggelam, berarti telurnya masih bagus. Kalau telurnya udah mengambang, itu berarti sudah lumayan jelek. Biasanya kalau telur bagian kuning telurnya itu masih terlihat bulat
Kalau saya kasarnya terlihat lebih firm ya, itu telurnya masih baik. Tapi kalau kuning telurnya sudah mulai agak lemah, lapisan luarnya itu agak sedikit sudah lebih tipis gitu kan, gampang pecah, itu telurnya sudah mulai busuk gitu. Oke, ini jadi tips juga. Mm. Tips lain, cara menyimpan daging. Ini gimana? Sebelum kita bicara lebih lanjut soal corona ya, ini pengen tahu Mm-mm. juga nih sebagai ibu-ibu. Jadi mumpung ada Alvin di sini, kalau menyimpan Ya. daging yang baik supaya nggak cepat busuk, itu gimana? Ataukah di freezer aja? Atau misalnya kalau daging berukuran besar, alangkah baiknya kita potong kecil-kecil sesuai ukuran yang kita inginkan, baru Mm-mm. disimpan? Atau gimana? Mm. Sebenarnya kalau penyimpanan daging gini, em, daging dalam proses di rumah potong yang baik ya, daging itu sebenarnya sudah ada proses di aging namanya. Jadi disimpan di dalam suhu kulkas. Nah, usaha proses frozen. Hmm. Nah, nanti ketika sampai rumah, daging itu tinggal diporsikan, katakan untuk makan mungkin sehari untuk 5 orang gitu kan, langsung ditaruh plastik-plastik, habis itu langsung di frozen. Dan jangan pernah daging yang sudah frozen itu dicairkan lagi, habis itu di frozen lagi. Itu hasilnya daging akan cepat jelek dan akan cepat busuk. Jadi sebenarnya proses dia untuk daging dilelehkan itu hanya sekali gitu. Nah, kan jadi bermanfaat kan kayak begini-begini juga ibu-ibu yang Nah, nggak tahu loh. Apalagi kalau kita nih yang anak muda yang jarang masak, jarang ke dapur ya nggak. Jadi nyimpen betul bahan-bahan banget. kan jadi gampang. Kan lo sama teman-teman lo ini punya kayak gerakan gitu loh. Gerakan dari rumah, ya bisa dikatakan dari dapur melawan corona gitu, Iya. Yeah. dengan menginisiasi kayak apa ya, mengumpulkan sumbangan gitu lewat salah satu website gitu kan. Nah ini Ya. sejauh ini apa yang membuat lo tergugah untuk melakukan hal itu? Jadi sebenarnya sih gini, kemarin kita sama teman-teman sempat berpikir gitu kan, kira-kira apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini? Buat kami pribadi, kami tidak mau menunggu pemerintah harus melakukan sesuatu. Gitu buat kami, eh, yuk kita lakuin sesuatu aja untuk orang banyak gitu. Toh ini udah menjadi kewajiban kita bersama gitu kan. Terus yang kami paling khawatir kebetulan nih Mbak, eh, keluarga saya adalah keluarga dokter dan saya merasakan sekali betapa beratnya dokter saat ini, bagaimana mereka sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ini di rumah sakit kan. Nah jadi kita lihat, oh sepertinya dokter-dokter ini perlu banget untuk kita support asupan gizinya yang baik. Jadi kami bekerja sama dengan satu website itu ya, kita mengumpulkan sumbangan untuk jadi dari duit hasil sumbangan itu kita akan merubah menjadi dalam bentuk makanan siap makan untuk para tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Oh gitu. Gitu. Jadi nanti didistribusikan ke tenaga-tenaga medis ya. Nah ini untuk wilayah Betul, betul. Jakarta aja atau di daerah juga akan digerakkan juga, Vin? Nah, untuk saat ini memang fokus kami untuk di Jabodetabek. Gitu. Untuk saat ini, karena kan kebetulan basis kami di Jakarta. Itu. Oke, oke, oke. Nah mungkin Cuman bagi kebetulan gini, kebetulan ada salah satu teman saya yang sekarang juga ikut berpartisipasi juga. Dia kebetulan restoran, dia berpartisipasi untuk menyiapkan makanan siap santap dengan makanan yang bersih juga, terjaga juga hygiene-nya. Itu posisinya di Surabaya oh gitu. gitu. Ya Oke, teman mungkin saya buat ada kafenya namanya For the Love of Coffee, mungkin yang di Surabaya juga tahu sih. Dia sedang melakukan gerakan itu bareng-bareng dengan kami juga. Gitu. Oke, ini buat teman-teman sahabat RTV ini mungkin kalau misalnya mau menyumbangkan sedikit pendapatan kita Betul bisa sekali. Lewat kita bisa. tuh. Jadi sumbangan kalian tuh sangat bermanfaat nantinya loh untuk para Betul, betul tenaga banget. medis ya. Mm-mm. Oke, so far so good. Oke deh, boleh, 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 boleh.
Nah, pengen tahu juga dong, Vin, kalau misalnya seorang chef itu ya, rata-rata Ya. kalau misalnya lagi di rumah, nggak kemana-mana gitu, ada inovasi-inovasi apa aja sih Nah, yang dibuat di rumah, yang bisa kalau dibuat di rumah? sebenarnya kalau dibilang seorang chef bikin inovasi apa, jujur pribadi ya, Eh, yang orang membayangkan chef itu adalah wah chef itu berarti makanannya enak-enak seperti apa yang layaknya ditampilkan di Master Chef, contoh seperti itu. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, seleranya chef itu sangat receh banget. Seleranya chef itu sangat ya katakan. pengen Nah, tahu. jadi gini, jadi kalau kalau ditanya gitu, saya kan makanan yang paling enak menurut lo apa sih? Oh, Ah, menurut aku sih itu cuma nasi, lalapan, sambal, sama ikan asin. That's it. Itu udah buat kita bahagia banget. Karena jujur aja, kalau harus ngadepin kayak daging wagyu, daging Kobe, ataupun mungkin makanan-makanan lain yang mahal-mahal, jujur kita udah bosan. Serius, oh, kita bosan. Kita justru malah nyari makanan-makanan yang mudah, istilahnya makanan rumah, makanan warung itu yang kita cari sebenarnya. ah Gitu. sama Jadi aja lo, Vin, berarti suka nyambel ya gue juga. jadi jujur kalau misalkan ditanya Vin lo bikin apa sekarang? Lah aku malah bikin gini karena kebetulan ada ponakan-ponakan tapi Mantap. mereka ternyata suka banget yang namanya nyemil dan mereka suka mie. Ah, Akhirnya coba kita bikin apa? Oh ya udah, kita paduin aja. Mie kita bikin cemilan, dibikin bola-bola, tapi dalamnya ada sayur. Gimana caranya? Saya harus ngebohongin ponakan-ponakan yang masih kecil ini biar mereka bisa makan sayur. Kayak gitu. oh, boleh juga tuh. Heeh. Mm. Itu receh juga sih, murah meriah tapi bisa bikin Iya, sehat juga ya. Ini Vin, ada yang bener, nanya bener nih, bang. Vin. Mm. Ada yang nanya katanya, tips bikin sambal yang enak dong Om katanya. Nah gimana tuh? Mm. Bukannya tergantung ulekannya ya? Nah, sebenarnya sih emang sih aku bisa bilang sambal yang paling enak adalah sambal yang diulek. Karena Tuh apa? kan? Karena sebenarnya ada faktornya. Karena kalau kita menghaluskan sambal dengan menggunakan blender, itu Ah, kan berarti ada udara yang masuk, ya kan? Nah, dan itu akan terjadi panas di dalam karena hasil blenderan bumbu yang terkena blade-nya si blender, gitu ah, kan? Dan di situ ada proses yang terjadi, jadi bahan-bahan itu akan teroksidasi lebih cepat. Tapi kalau misalkan kita bikin dengan menggunakan mortar ataupun ulekan, ya kan, ini untuk proses terjadinya panas lebih sedikit dan less oksidasi. Itu kenapa sambal yang diulek itu lebih enak. Ini penjelasannya yang benar seperti itu. itu penjelasannya yang Gitu. bikin bingung, Vin. Yang pasti Ya, yang nah, enak cara eh, nguleknya itu, Vin. cara ngulek. Jadi sebenarnya yang penting cara uleknya halus dan yang Iya. sering terjadi kesalahan orang adalah gini. Ketika bikin sambal sering banget ditambahin bawang putih banyak. Oh, Sebenarnya itu salah ya? sebenarnya bawang putihnya sedikit aja kecuali pengen bikin sambal korek. Kalau sambal korek kan memang cabai dan bawang putih. Tapi kalau sambal yang umum sebenarnya kuncinya adalah cuma di cabai sama bawang merah itu aja. Betul, setuju. Sesimpel itu. Karena ya ini bener ya. Mm-mm. Ini udah gue coba sendiri. Gue kalau misalnya bikin ikan asin, taruhlah ikan teri sambal gitu ya. Ikan teri Iya, disambelin, itu semakin mm, awet tanpa bawang putih. Kalaupun mau dikasih bawang bener, putih, satu atau dua aja gitu. Nggak betul. banyak-banyak. Itu nggak mudah basi. Iya, Bener nggak? bener, Nah, bener. itu Heeh. kalau misalnya gue bikin sambal teri itu pasti tanpa bawang putih sama sekali. Jadi itu awetnya sampai 2-3 hari gitu. Iya, betul. Hmm. Itu enak Nah, banget. Heeh. jadi belum buka puasa, Vin, bentar lagi. Vin, ada yang nanya juga tadi Heeh, ya. Kenapa kalau heeh. masakan resepnya sama tapi beda tangan, beda rasa? Ayo, kenapa? Nah, gini, sebenarnya kalau dibilang beda tangan, beda rasa, faktornya banyak. Ah, Airnya udah beda, ah, ya kan? Suhu udara di luar udah beda. Kontrol apinya seperti apa? Nah, itu banyak banget faktornya sebenarnya. Terus kayak bahannya, bahan antara kayak contoh jahe di Jakarta sama jahenya di Manado beda, hmm. gitu loh. Makanya itu pasti rasanya akan beda.
Dan sebenarnya yang paling penting adalah masalah kita kontrol api. Jadi nggak semua masakan itu harus dimasak, katakan misalkan bikin bikin sup lah ya. Bikin sup tuh nggak selamanya harus dimasak sampai airnya menggolak. Padahal kalau bikin sup kita airnya tuh jangan sampai menggolak banget. Mungkin di awal, iya untuk di awal kita naikin panas sampai menggolak dulu sebentar aja. Habis itu langsung dikecilin, kita simmer apinya sedang. Jadi Selama ini pada bikin saat sup sih pasti sampai ini, sampai menggolak berjamur. terus. Nah, nanti ketika proses simmer itu sebenarnya itu akan ada proses di mana bahan-bahan yang ada dalam sup itu akan mengeluarkan rasanya sendiri. Jadinya kuahnya itu rasanya lebih deep, lebih dalam gitu. Oh, Vin, ada lagi nih yang nanya, Vin. Jawab nih ya. Heeh. Kenapa mie instan di warkop lebih enak daripada bikin di rumah? Ayo, Vin. Kita kayak main tebak-tebakan nih. Nah, alasannya adalah gini. Apa ya? Ada pepatah Yunani kuno, iya ya. Ada pepatah, Pepatah Yunani ya kan? kuno jauh banget itu. Ya kan? Practice make it better. Bayangin, abang-abang tukang Indomie Warmindo gitu kan. Heeh. Itu berapa banyak bungkus Indomie yang udah dia bikin dalam sehari Nah, gitu. Sedangkan kita mungkin harian nggak makan Indomie seminggu 3 kali. Jadi makanya abang-abang Warmindo tuh udah tahu setelannya bahwa wah seberapa lama sih mie ini akan enak untuk disantap dan hasilnya akan selalu lebih enak. Tapi emang bener sih Mbak, yang namanya Indomie bikin abang-abang itu lebih enak. Soalnya apa? Nggak pakai usaha. Tinggal bang, Indomie goreng satu, udah terus bayar pulang gitu kan enak kan. betul. Iya. Tuh, kamera gue goyang-goyang tuh ngomongin mie instan kan. Ah, lu kan Heeh. bener banget ya. Nggak pakai effort ya bikinnya ya. Betul, betul banget. Oke, nah kira-kira sahabat RTV nih soal masak memasak Nah, dunia permasakan lah. oke, kalau dari aku sebenarnya gini, mungkin teman-teman yang lagi nonton kali ini bisa nih untuk bikin rencana, karena kadang-kadang kalau misalkan teman-teman di rumah kayak, ah gue masak apa ya, masak yang ada di kulkas aja. Tapi kalau ketika kita sudah berencana dalam 1 minggu kita mau masak apa, berarti kan kita sebenarnya sudah lebih em, mengurangi diri kita dari melakukan kegiatan sosial ataupun melakukan kegiatan temu dengan orang banyak di luar. Jadi katakan mungkin seminggu hanya 1 kali keluar, itu pun untuk membeli bahan baku yang sudah direncanakan dalam menu 1 minggu. Itu yang kadang-kadang kita masih kurang lakukan. Terus kayak misalkan tadi bumbu-bumbu dasar, bumbu dasar itu sebenarnya nggak ada ruginya kok kalau kita harus simpan. Dan itu yang penting selama kita bikinnya bersih di frozen, itu akan tahan lama. Jadi daripada kita beli bumbu jadi yang udah dijual di pasaran gitu kan, kita nggak tahu isinya apa, kita mulai sekarang bisa bikin bumbu sendiri gitu. Oke, boleh ditiru. Vin, ini ada Mm-mm. lagi nih, Vin, yang nanya nih. Kak, Mm-mm. gimana buat mie instan sehat buat buka puasa atau karena hanya ada yang itu aja di rumah? Jadi intinya gimana cara bikin mie instan yang sehat? Ini agak bingung juga sih, maksudnya aku tuh nggak bisa bikin mie instan sehat ya. Gimana caranya? Kan di zaman sekarang tuh ada tuh mie yang produk baru tuh, ya kan yang katanya mie Iya, instan iya. itu dari bahan sayur kangkung, ada juga yang dari kunyit ya. Nah itu bisa dibuat Mm-mm. sendiri di Mm. rumah nggak? Karena nih orang Indonesia nih penggemar mie nih kayaknya nih. Iya, iya, iya. Nanyainnya mie terus Seben- nih. nah, sebenarnya kalau ditanya gimana cara bikin mie instan sehat, berarti jawabannya kalau saya cuma satu. Berarti makan mie instannya sehari cuma sekali. Yang kedua, makan mie instannya jangan pakai nasi. Jadi cuma makan mie aja. Itu akan lebih sehat dan diberikan sayur-sayuran. Tapi kalau misalkan cara bikin mie, itu sebenarnya kalau untuk lebih sehat, nanti bisa ditambahkan bahan-bahan lain. Seperti misalkan pengen diberikan pewarna. Pewarna alami menggunakan beet, ya kan? Ah, Warnanya jadi agak kemerahan. Atau pengen warnanya hijau, pakai air dari blenderan dari bayam contohnya seperti itu. Hasilnya juga akan lebih sehat gitu. Karena oke. ketika kita bikin mie sendiri, artinya kita sudah bisa memilih bahan dan kita juga terhindar. Biasanya nih yang serem adalah ketika kita beli mie di luar, sudah mie-nya sudah pakai pengenyal ataupun pakai air abu dan sebagainya.
gitu. Jadi yang penting selama produksinya sendiri sih nggak masalah, itu pasti sehat kok. Oke, nah next bikin-bikin dong Vin, kayak misalnya menu-menu yang gampang dibuat di rumah, kayak sekarang kan ada pai susu kekinian tuh yang cuma pakai pan di rumah bisa bikin. Terus udah begitu bikin gak cuma makanan, minuman juga mungkin kayak dalgona gitu atau Iya. minuman berbuka puasa, mungkin masak susu bisa buat juga referensi buka puasa, terus nanti ditayangin di lensa mungkin gitu. Oh, bisa bisa bisa. Iya kan, buat Eh, pemirsa RTV eh, kan. Nah itu mungkin kedepannya bisa dibuat-buat kayak gitu, Vin. Tapi ngelihat eh. effort dari anak-anak muda sekarang bikin makanan-makanan kekinian, menurut lu gimana tuh? Kalau aku sih ngeliatnya seneng banget ya, ngeliatin generasi sekarang nih udah pada jadi lebih kreatif, terus mau terjun ke dapur khususnya dan gak malu. Menurut aku itu sangat-sangat menjadi tantangan, khususnya kalau buat aku pribadi ya, sebagai sebagai kami yang punya channel YouTube, itu membuat kami lebih kreatif lagi sebenarnya untuk menghasilkan menu-menu yang lebih inovatif lagi. Sebenarnya kalau misalkan ngomong-ngomong masalah masak TV mau bikin apa, kita sudah Hmm? siapin untuk sampai Asik. sampai setelah Lebaran sudah ada Oh menu-menu yang ya? akan kita tayangkan. Iya, Oke, dipantau gitu. terus ya berarti ya. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Vin. Ngomong-ngomong soal puasa, menu buka Mm-mm, puasa yang sehat itu apa sih? Tapi harus simple. mm-mm. Menu buka puasa yang sehat. Kasih Eh referensi aja kalau kali ya. Mungkin kalau misalnya sehat atau enggak kan uh, kita bukan dokter ya. Kasih referensi iya, aja iya. mungkin apa gitu. Yang gampang dibuatnya. Mungkin mungkin kalau masalah sehat, aku balik lagi ke tadi. Hmm. Selama kita produksinya sudah kita menjamin kehygiene-nya ya dan kebersihannya dan prosesnya juga kita sudah jaga, sebenarnya produk itu akan sehat. Tapi kalau bikin produk yang simple adalah ini mungkin bisa menjawab tadi untuk masyarakat Indonesia yang suka mie, gitu kan. Sekali-kali kita bisa bikin martabak isi mie, ya kan? Terus tinggal beli bubuk kari, itu gampang banget. Cuman satu Gimana? bungkus mie, Pak, Bubuk kari? bubuk kari. Iya, bubuk kari. Hah? Nah, jadi tinggal bikin satu bungkus mie, diaduk, kasih daun bawang, tinggal digoreng dan itu hasilnya enak banget. Untuk buat Serius? berbuka itu pas serius itu enak banget. Serius nanti Nggak bikin nih di percaya? rumah nih. Nggak percaya? Udah ada videonya, tinggal tunggu aja. Bisa. Bisa. Apa kapan-kapan kita kolaborasi kali, Vin? Maksudnya Boleh, boleh, eh, boleh. lo yang masak, gue jadi co-hostnya ya kan, ikut-ikut Boleh, masak. boleh. Ya nggak sih? Asik juga kan Silakan, tuh? boleh banget. Asik, boleh banget. Tapi nanti setelah pandemi ya. Siap, siap. Setelah pandemi Boleh, silakan. boleh, 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 boleh. Aduh, kira-kira lo masih punya tips lain atau kita udahin aja sampai ketemu nanti di channel YouTube? Eh, Mungkin nanti bisa dilihat di channel YouTube kita. Asik. Sebenarnya banyak banget gitu. Dan jangan lupa ya, Jangan lupa, bantu jangan berdonasi lupa. juga nih. Nah, iya, kebetulan juga jangan lupa Mbak nih, selain masak TV, aku juga ngerjain namanya Tastemade Indonesia. Gitu. Oke, Jadi kita punya dua channel, Masak TV dan Tastemade Indonesia. oke. Berarti Gitu. selesai janji abis pandemi, kita kolaborasi Ya, ya. siap, siap. Tinggal Oke, ditunggu Mas. undangan aja. Aku tinggal nunggu undangan. Oke, dapurnya siapin ya tapi ya. Oh, dapur aman. Kita di sini Oh, punya dapur set aman. dapur banyak banget. Asik, mantap kalau gitu.